Selamat pagi, Bapak. Suara saya terdengar, Dek? Terdengar, Pak. Oke, terima kasih. Baru berapa peserta ini? 4, 5. Oke, kita tunggu ya 5 menit lagi ya.
Selamat pagi adik-adik. Saya rasa hampir semua hadir ya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar jelas, Pak. Oke, kita mulai saja perkuliahan adik-adik nggih. Apakah sudah terlihat slide saya, Dedek? Sudah terlihat, Pak. Oke. Oke, terima kasih adik-adik atas kehadirannya. Selamat pagi semuanya. Salam sehat untuk Anda semua, Dedek ya. Nah, Dedek, saya diminta hari ini untuk mengampu perkuliahan imunologi dengan topik Cell Mediated Immunity, ya, atau CMI. Nah, topik Cell Mediated Immunity ini merupakan topik yang tidak terpisahkan dari mata kuliah imunologi. Kenapa? Karena vitalnya atau pentingnya cell mediated immunity itu sering sekali eh, apa ya? Vitalnya cell mediated immunity ini sering sekali diremehkan kadang-kadang ya. Padahal kalau kita melihat secara lebih jauh, lebih dalam mengenai imunologi, Anda akan melihat bahwa hampir semua basis dari imunologi adalah cell mediated immunity. Ya. Nah, apa sih cell mediated immunity? Ini akan kita bahas selama kurang lebih 1 jam ke depan, adik-adik ya. Saya akan coba bahas secara perlahan dengan cara memberikan dasar-dasar atau lebih tepatnya mengulang dasar-dasar yang pernah disampaikan oleh Bu Sagung dan Pak Ian, ya, seperti itu. Nah, oke, kita masuk ke materi. Nah, pertama, Dedek, saya akan berikan dulu pemahaman kepada kalian mengapa cell mediated immunity itu penting dulu ya. Kalau orang bicara tentang sistem imun, orang sering bilang tentang antibody, 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 antibody. Dihasilkan nggak antibody? Nah, seperti itu ya. Padahal sebenarnya cell mediated immunity tersebut memerankan peran yang penting juga, Dedek, dalam produksi antibody atau menghadapi tipe-tipe patogen tertentu. Ya. Nah, Dedek, pernah nggak muncul pertanyaan, apa yang terjadi kira-kira kalau seorang manusia itu tidak memiliki cell mediated immunity, ya, Dedek? Ternyata, Dedek, ada penyakitnya. Ya, kalau seseorang itu kehilangan kemampuan untuk mengembangkan sistem imun berbasis sel atau cell mediated immunity. Ya. Nah, nama penyakitnya adalah ini, Dedek ya, SCID, Dedek ya. Itu singkatan dari Severe Combined Immunodeficiency. Ya. Jadi penyakit imunodefisiensi yang terjadi karena apa? Karena Dedek beberapa sel penting dalam cell mediated immunity seperti sel limfosit T, sel limfosit B, dan sel natural killer itu gagal berkembang, Dedek. Ya, akibatnya apa? Akibatnya, Dedek, secara teknis, Dedek, anak ini tidak punya kemampuan cell mediated immunity, tidak punya kemampuan juga untuk menghasilkan antibody, sehingga hidupnya harus steril banget, Dedek. Ya, itu dibiarkan hidup di dalam gelembung ya atau balon ya, makanya namanya bubble boy ya, Dedek. Kalau dia kena lingkungan luar, Dedek ya, kena bakteri dari luar, maka dia pastinya, Dedek, akan mengalami gejala-gejala orang kena penyakit imunodefisiensi ya. Sariawannya nggak sembuh-sembuh dan seterusnya, Dedek. Ya, diare terus-terusan seperti itu, pilek terus-terusan seperti itu. Ya. Nah, ini, Dedek, bagaimana pentingnya cell mediated immunity dalam menjaga sistem imun kalian. Ya. Nah,
Dalam imunologi, Dedek, ini mungkin sudah disampaikan ya. Saya nyalah sedikit mengulang saja, Dedek, mengenai yang namanya istilah humoral versus seluler. Ya, ini mungkin sudah sering banget dikenal, Dedek, ya, atau sering banget Anda dengarkan, ya, Dedek, ya. Mana namanya sistem imun yang humoral, mana yang seluler. Ya, nah jangan bingung-bingung, Dedek, ya. Kalau humoral itu adalah sistem imun yang diperantarai oleh molekul. Ya, molekul kan itu kata kuncinya. Humoral itu adalah molekul. Sementara kalau seluler gampang banget. Sistem imun yang diperantarai oleh sel atau cell mediated immunity. Ya. Nah, Anda juga sudah pasti mendengar ya, bahwa sistem imun Anda ada yang berbentuk sistem imun innate, ada yang berbentuk sistem imun adaptif. Ya, innate artinya adalah sistem imun bawaan, ya, natif bagi Anda, ya, innate ya. Selalu ada pada Anda dan mampu mengenali berbagai macam tipe patogen, tidak spesifik patogen. Ya. Sementara kalau sistem imun adaptif, adik-adik, dia baru muncul ketika ada patogen masuk. Makanya namanya adaptif. Ya, kalau ada patogen tertentu masuk, dia akan beradaptasi, adik-adik. Ya, sistem imun yang beradaptasi menyesuaikan dirinya agar mampu mengenali satu patogen spesifik tersebut. Ya, contoh. Nah, ini depan ada contoh-contohnya, Didik. Sistem imun innate yang berbentuk humoral, gampang. Antimikrobial peptida, ya, seperti itu. Enzim, contohnya enzim lisosim di dalam air liur Anda. Itu fungsinya adalah untuk membunuh bakteri. Sitokin, Didik, yang terdapat pada sel-sel Anda untuk berkomunikasi untuk membunuh bakteri, virus, ataupun patogen-patogen lainnya. Komplement, sistem kompleks, ya, yang ada dalam darah kalian yang berfungsi untuk menghancurkan patogen. Itu juga sistem imun innate tadi. Ya. Sementara sistem imun innate lainnya ada yang berbentuk seluler tadi. Ya. Artinya diberentarai oleh sel. Contohnya makrofaga, neutrofil, basofil, eosinofil, sel mast, sel natular killer, atau sel dendritik. Ini merupakan sistem imun innate yang diperantarai oleh sel, adik. Ya. Begitu juga sistem imun adaptif, adik. Ya, ada yang diperantarai secara humoral, ada yang diperantarai oleh sel. Ya. Contoh kalau sistem imun adaptif diperantarai secara humoral itu antibodi, adik. Ini yang sering kalian dengar, IgM, IgA, IgG, IgE, IgD, ya. Sementara kalau sistem imun adaptif diperantarai oleh sel, ada sel limfosit, sel T helper, sel T sitotoksik, ada sel plasma atau sel B, adik. Ya. Nah, kesemua sistem ini, adik-adik, berperan untuk apa? Untuk menjaga atau mengkontaminasi atau mengkontain, sorry, atau menghancurkan patogen-patogen yang masuk ke dalam tubuh kalian. Ya. Nah, nih di atas sudah pernah perhatikan, adik-adik, ada tipe patogen, ya, patogen ekstraseluler, patogen yang mampu masuk dan hidup di dalam sel, ya, di dalam vakuola tepatnya, atau patogen-patogen yang menginfeksi di dalam sel Anda, seperti virus contohnya. Ya, ini semua, Dedek, sudah ada sel-sel tertentu yang berperan, yang membantu kerjanya, ya, untuk mengeliminasi patogen-patogen tersebut. Ya, nah itu secara gambaran, Dedek, bahwa bagaimana sel mediated immunity, ini yang saya garis berwarna merah, itu berperan penting, Dedek, dalam sistem imun Anda, baik yang seluler, baik yang sistem imun innate, ataupun yang sistem imun adaptif, Dedek, ya, seperti itu. Lanjut lagi, Dedek, pendahuluan sedikit. Nah, Dedek, Anda harus ingat sekali lagi, Dedek, ya, ingat kembali bahwa respon imun biasanya didahului oleh respon yang cepat tapi non-spesifik dari sistem imun ini, ya, dan diikuti oleh respon yang kuat dan spesifik dari imun adaptif. Ya, contohnya ini, kalau ada patogen menginfeksi Anda, Dedek, ya, dalam hitungan jam, Dedek,
itu sistem imun innate yang bekerja. Dia cepat, Dedek, tapi dia nggak spesifik. Ya, baik epitel kalian, sel-sel fagosit kalian, komplement, atau natural killer cell, dia bekerja paling dulu, Dedek. 1 sampai 12 jam. Ya, itu pasti sel imun innate Anda bekerja. Ya, tapi respon imun innate ini, Dedek, akan diikuti oleh respon imun adaptif, Dedek. Hanya saja, Dedek, respon imun adaptif ini lambat bekerja. 1 sampai 5 hari baru bekerja, baru aktif, baru efektif. Ya, seperti itu. Namun, sistem respon imun adaptif ini, Dedek, jauh lebih kuat dibandingkan dengan respon imun innate. Ya, dan selain lebih kuat, juga lebih spesifik. Jadi spesifik mengenali satu patogen aja. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ada istilah namanya respon imun primer, respon imun sekunder. Biasanya, Dedek, kalau Anda diinfeksi pertama kali oleh suatu patogen tertentu, itu akan menghasilkan respon imun primer, Dedek. Respon imun primer, Dedek, muncul, ya, baik dari respon imun innate ataupun respon imun adaptif. Ya, jadi dua-duanya muncul ya. Respon imun innate, respon imun adaptif muncul ya ketika Anda pertama kali diinfeksi oleh patogen. Nah, apa yang terjadi ya, Dedek? Kalau Anda diinfeksi oleh patogen untuk kedua kalinya. Nah, infeksi patogen yang sama kedua kalinya, Dedek, akan menghasilkan respon imun sekunder. Kata kuncinya, Dedek, adalah infeksi patogen yang sama untuk kedua kalinya, Dedek, ya. Untuk kedua kalinya. Ya. Nah, ini akan menghasilkan respon imun sekunder. Respon imun sekunder ini terdiri juga, Dedek, dari respon imun innate dan respon imun adaptif. Hanya saja, Dedek, kapasitas responnya atau respon yang diberikan itu jauh lebih tinggi, Dedek. Ya, dibandingkan dengan respon imun primer. Contohnya, saya tampilkan pada grafik di bawah, Dedek, bagaimana grafik antara hubungan dari kadar antibodi atau titer antibodi, Dedek, di dalam darah dengan waktu infeksi. Ya, Anda perhatikan ya, Dedek, ketika ada infeksi antigen X untuk pertama kalinya, ya, muncullah respon imun primer terhadap antigen X, Dedek. Ya, titer antibodinya sedikit, Dedek, cuman segini doang titer antibodinya. Ya, munculnya juga di minggu keempat baru puncaknya muncul, ya, Dedek, ya, seperti itu. Nah, bayangkan dengan respon imun sekunder, Dedek, ya. Respon imun sekunder ini, Dedek, ya, diberikan antigen X yang sama lagi, ya. Ingat, ketika infeksi pertama terjadi, ya, sel yang menghasilkan antibodi namanya sel B, ya, sudah berperang, Dedek. Ya, sudah berperang ini melawan patogen kalian. Sehingga lahirlah namanya sel memori. Ya, ini mudah sudah diajarkan ya, Dedek. Jadi sel memori, ya. Sel ini, Dedek, adalah sel yang punya kemampuan untuk mengingat patogen yang pernah dilawan kemarin oleh sel B. Ya. Nah, jadi ketika ada antigen X masuk lagi, Dedek, ya, masuk lagi ke dalam tubuh Anda perhatikan ya, respon yang terjadi, ya, Dedek, ya. Respon yang terjadi, Dedek, ya, kerjanya lebih cepat, Dedek, ya. Ini minggu ke-7, perhatikan ini 7 di sini ya. Respon puncaknya sudah terjadi di minggu ke-9, ya. Hanyalah 2 minggu doang. Sementara titer antibodinya jauh lebih tinggi, hampir 2 kali lipat daripada titer antibodi pada respon imun primer. Ya, jadi respon imun sekunder hampir 2 kali lipat titer antibodinya dibandingkan dengan respon imun primer. Ya, sehingga KO lah, Dedek, ya, patogen Anda, ya, out dia, ya. Kalau ada infeksi bagaimana lagi, Pak? Lagi muncul respon imun sekunder, Dedek. Ya, Pak, kalau saya diinfeksi sampai 11 kali sama patogen yang sama bagaimana, Pak? Itu respon imun sekunderan ya yang bekerja semuanya. Ya, lebih cepat Anda sembuh. Ya. Nih, ya, respon imun sekunder menghasilkan respon imun yang lebih cepat
dan lebih kuat dibandingkan dengan respon imun primer. Ya, tadi udah disampaikan ya, Dek, ya. Kalau Anda keinfeksi patogen pertama kali, ini segini kadar antibodi Anda. Ya, tapi kalau kedua kalinya diinfeksi nih, segini kadar antibodi Anda. Jauh lebih tinggi. Dan perhatikan juga waktunya, Dede. Ya, waktunya perhatikan. Ini sampai 7 hari baru muncul respon yang tinggi. Yang ini, Dede, pada respon imun sekunder, cuma butuh waktu 3 hari untuk menghasilkan antibodi dengan kadar hampir 2 kali lipat daripada respon imun primer. Seperti itu. Jadi waktunya lebih pendek, titer antibodinya lebih tinggi. Itulah namanya respon imun sekunder Anda, Dede. Ya. Nah, ini ya, Dede, Anda fungsinya vaksin ya, Dede. Ya. Vaksin itu adalah vaksin ya, Dede, pada intinya meniru infeksi primer. Ya. Fungsi vaksin yang Anda gunakan, ya, vaksin hepatitis, vaksin COVID-19 kemarin, itu fungsinya cuma satu, Dede. Fungsinya adalah untuk meniru respon imun primer Anda tanpa menyebabkan Anda sakit. Ya, itu fungsinya. Sehingga nanti kalau ada infeksi COVID-19 yang sebenarnya, Anda sudah punya respon imun sekunder. Gitu. Pak, bagaimana Pak kalau saya sudah pernah kena COVID? Apakah saya masih perlu vaksin? Secara teknis tidak perlu adik Anda vaksin ketika Anda sudah kena COVID, adik karena Anda sudah punya respon imun sekunder di sana. Ya, kecuali patogennya mengalami mutasi. Ya, seperti Omikron, Delta, dan sebagainya itu lain lagi ceritanya, adik. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya buka kesempatan bertanya. Belum ada, Bapak. Oke, lanjut lagi ya. Nah, imunitas Dede ada imunitas aktif, ada imunitas pasif. Ya. Jadi ini yang saya bilang tadi, Dede, kalau Anda diinfeksi oleh patogen secara langsung atau Anda mendapatkan vaksin, Dede, ya, maka Anda akan sakit, Dede. Nah, sistem imun Anda akan bekerja, baik sistem imun innate dan adaptif, Dede. Anda akan sembuh, lalu muncullah imunitas, Dede. Ya, imunitas aktif ini, Dede, ini spesifik terhadap patogen dan juga punya namanya sel memori sehingga bisa memunculkan respon imun sekunder, Adik. Ya. Sementara imunitas pasif, Adik, ya. Contohnya ketika Anda diberikan serum antibodi atau Anda misalnya diberikan sel T limfosit, ya. Diberikan serum atau diberikan sel T limfosit, Adik. Nah, Adik, ketika ada infeksi lalu Anda diberikan
serum atau diberikan sel, Adik, maka Anda pasti akan sembuh, Adik, ya. Anda akan sembuh, muncul imunitas, Adik, imunitasnya spesifik, Adik, tapi tidak ada sel memori yang dihasilkan, sehingga tidak menghasilkan respon imun sekunder, Adik, ya. Jadi ini bedanya imunitas aktif dengan imunitas pasif. Ya, Anda perhatikan ya, Dedek, bahwa yang baik imunitas aktif maupun imunitas pasif, Anda perhatikan sama-sama butuh sel untuk bekerja, Dedek. Ya, butuh sel. Artinya apa, Dedek? Artinya Anda bisa melihat ya bahwa sel atau cell mediated immunity itu penting, Dedek, dalam mengembangkan imunitas. Mau imunitas aktif maupun imunitas pasif itu penting, Dedek, cell mediated immunity ini. Ya, tanpa cell mediated immunity nggak akan kebentuk sistem imun yang optimal bagi imunitas Anda seperti itu, ya. Nah, Dedek, saya akan perkenalkan kalian dengan sel-sel yang penting dalam cell mediated immunity, ya. Jadi kalau Anda lihat, Dedek, bahwa hampir semua sel darah Anda itu dibentuk dari nenek moyang yang sama, Dedek, ya. Jadi dibentuk dari pluripotent stem cell ini, Dedek, ya. Ini ada di dalam jaringan-jaringan sumsum tulang kalian ya biasanya, ya. Jadi ini mengembangkan berbagai macam sel. Contohnya mengembangkan sel B, sel T, sel NK, Dedek, ya. Sel darah merah Anda, platelet Anda, ya. Berbagai macam sel-sel polimorfonuklear namanya ini, Dedek, ya. Seperti basofil, eosinofil, neutrofil, dan monosit, Dedek, ya. Nah, ada yang penting, Dedek, bahwa basofil, eosinofil, dan neutrofil itu istilahnya namanya lah granulosit, Dedek, atau polimorfonuklear, ya. Kemudian monosit, Dedek, di dalam jaringan akan berkembang menjadi namanya makrofaga. Ingat ya nama makrofaga. Kemudian sel limfosit B dan limfosit T ini adalah sel leukosit dalam sistem imun adaptif, Dedek. Ya, ini penting. Sel limfosit B, sel limfosit T. Kemudian ada juga namanya sel NK. Ya, sel NK inilah sel khusus, Dedek, untuk menghadapi patogen-patogen intraseluler. Nah, jadi kalau Anda perhatikan, Dedek, namanya sel mediated immunity itu sebenarnya adalah respon imun yang diperantarai oleh sel dan tidak melibatkan antibodi. Siapa aja lalu yang terlibat dalam sel mediated immunity, ya, Dedek? Yang terlibat adalah sel T, ya. Perhatikan sel T yang terlibat, Dedek, ya. Kemudian makrofaga dan natural killer cell. Nah, ya, ini komponen utamanya, Dedek. Serta tambahan yang namanya sitokin. Ya, nih, ini adalah komponen utama dari cell mediated immunity, ya, Dedek. Ya, tolong diingat. Oke. Kemudian apa sih pentingnya cell mediated immunity? Jadi begini ya, Dedek. Pada dasarnya, Dedek, patogen yang masuk ke dalam tubuh Anda hidup pada dua kompartemen utama, Dedek. Ya. Nih, kalau ada virus COVID nih ya, masuk ke dalam tubuh Anda, maka virus COVID itu pasti mengalami fase hidup di dua tempat, Dedek. Pertama namanya fase hidup ekstraseluler, kedua intraseluler. Ya. Khusus untuk virus COVID, fase ekstraseluler hanyalah berlangsung sebentar aja, Dedek. Ya, namanya virus, Dedek. Virus hanyalah bisa berkembang atau hidup dalam sel. Ya, artinya dia harus masuk ke dalam sel dulu untuk bisa hidup. Ya. Contoh kalau Anda kena virus COVID, maka virus COVID akan masuk ke dalam sel Anda. Nah, ini kita sebut dengan nama patogen intraseluler, Dedek. Ya, patogen intraseluler. Patogen yang mampu masuk ke dalam tubuh Anda. Ya. Nah, Adik-adik, pentingnya sel mediated immunity adalah ketika menghadapi patogen-patogen intraseluler ini, Adik-adik. Ya, ini yang penting, Adik-adik. Ya, kenapa? Karena kalau patogen ekstraseluler, dia ada di permukaan sel, dia ada di pembuluh darah, dia ada di aliran darah, Adik-adik.
dia ada di jaringan-jaringan tubuh Anda, maka Dedek, dia bisa dikenali dan dikalahkan oleh antibodi ya Dedek. Ya, atau oleh komplement, atau oleh sel-sel fagosit lainnya. Nah, sementara Dedek, ketika patogen masuk ke dalam sel Anda, antibodi nggak bisa tuh mengenali patogen di dalam sel. Karena antibodi nggak bisa menembus membran sel kalian. Ya, nggak bisa. Ya, sel kalian dianggap sebagai sel sehat dan tidak diserang oleh antibodi. Ya, begitu juga makrofaga, eosinofil, basofil, neutrofil, Dedek, dan sebagainya tidak akan tuh menyerang sel kalian yang sudah diinfeksi oleh virus, Dedek. Ya, nggak akan, karena mereka menganggap itu adalah diri mereka, self recognition. Nah, lalu bagaimana untuk menghadapi patogen-patogen intraseluler ini? Tenang saja, Dedek, ada berita baik. Berita baiknya adalah ada komponen sistem imun yang sering dilupakan oleh orang, namanya cell-mediated immunity, yang berperan untuk menghadapi patogen-patogen intraseluler ini. Ya, makanya dulu saya sering berdebat dengan teman-teman saya. Ya, kenapa kok antibodi dijadikan parameter yang luar biasa untuk menentukan apakah orang sudah punya imunitas terhadap COVID-19 apa tidak? Saya jadi bertanya-tanya apakah mereka-mereka ini belajar imunologi apa tidak seperti itu. Masih ingat nggak dengan pelajaran imunologinya zaman dahulu? Ya, bahwa namanya virus, antibodi memang penting untuk menghadapi virus ketika dia di luar tubuh kalian. Fase penyebaran dari satu sel ke sel lainnya. Penting. Tapi ketika dia berkembang biak di dalam sel, ya, parameter yang paling penting untuk mendeteksi adalah cell-mediated immunity. Ada nggak selnya? Kebentuk nggak sel spesifik yang mampu mengenali si virus di dalam sel tadi? Ya, jadi itu pentingnya dari cell-mediated immunity. Ya, jadi jangan sampai dikaburkan. Oh, kalau titer antibodinya tinggi, maka sudah kebentuk imunitas. Belum tentu. Ya, antibodi itu cuma di aliran darah, nggak masuk ke dalam sel. Ya, siapa yang berperan penting? Cell-mediated immunity yang berperan penting. Ya, untuk menghadapi patogen-patogen intraseluler seperti di depan. Seperti itu. Nah, jadi itu dari pendahuluan sedikit untuk memberikan kalian cakupan apa sih sebenarnya cell-mediated immunity. Nah, sekarang kita masuk ke materi utama mengenai cell-mediated immunity. Ya, materi saya bagi jadi dua, Dedek. Jadi T-cell mediated immunity dan aktivasi makrofaga dan NK cell. Sementara sitokin itu saya rasa akan dipelajari mungkin pada pertemuan selanjutnya atau pertemuan lain. Ini butuh pertemuan khusus, Dedek, untuk mempelajari sitokin karena kompleksnya sitokin tersebut. Ya, sitokin ini seperti bahasa bagi sel Anda, Dedek. Ya, jadi satu sel imun Anda berkomunikasi dengan sel imun lainnya dengan melibatkan sitokin. Ya, jadi bahasa perantaranya. Nah, kita nggak akan bahas itu karena akan melibatkan banyak sekali proses-proses yang sangat banyak untuk dibahas. Ya, kita akan fokus pada T-cell mediated immunity dan aktivasi makrofaga dan NK cell seperti itu. Ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Baik, terima Nama kasih dan NIM ya. kesempatannya, deh, Pak. Nama saya Armida Syafarhani, NIM 2, Pak. Jadi tadi kan Iya, Bapak sudah NIM 2 ya. Pak, tentang orang yang terkena COVID itu sebetulnya tidak perlu lagi melakukan vaksin. Nah, pertanyaan saya, kalau misalnya orang yang kena COVID itu sudah melakukan vaksin, sudah terlanjur melakukan vaksin, sebanyak 3 kali bahkan sampai booster, itu apa efeknya, Pak? Apakah dengan kata lain vaksin tersebut itu tidak ada gunanya atau bagaimana, Pak? Oke, perlu saya tekankan kepada Anda, ada notifikasi sedikit yang saya sampaikan tadi dengan asumsi bahwa Anda terkena patogen yang sama. Ya, nah begini, jadi saya jelaskan sedikit kepada Anda,
COVID-19 adik-adik merupakan salah satu patogen yang mengalami banyak sekali mutasi, ya, banyak kali mutasi, terutama di spike proteinnya, adik-adik, ya. Kenapa dia bisa banyak mutasi? Simpel, adik, karena dia cepat menyebar. Semakin banyak dia menyebar, semakin mungkin dia mengalami mutasi, ya, seperti itu. Nah, mutasi-mutasi yang terjadi menyebabkan namanya varian-varian COVID-19, adik-adik. Banyak, ya, Anda mungkin sudah kenal ya, dari alpha, beta, gamma, dan sebagainya, ya, sampai sekarang omikron. Ya, Anda sudah mendengar banyak sekali variasi dari COVID-19. Ini menjadikan COVID-19 adalah suatu patogen virus yang unik. Nah, saya akan tetap mendidik bahwa ketika Anda sudah pernah COVID-19, misalnya yang alpha, ya, artinya apa? Anda sudah punya respon imun primer terhadap COVID-19 varian alpha. Ya, itu dulu. Jadi ketika Anda terkena varian alpha lagi, Anda tenang. Sudah bisa cukup tenang, Adik. Ya, kecuali Anda punya penyakit-penyakit bawaan, ya. Penyakit-penyakit komorbid. Kalau Anda nggak punya penyakit komorbid, Anda bisa tenang. Karena apa? Karena sistem imun Anda sudah mengenali COVID-19 varian alpha tadi. Dan ketika dia varian alpha menginfeksi kalian lagi, udah aman. Ya, respon imun sekunder muncul. Anda cuman flu-flu, pilek-pilek sebanyak 1 atau 2 hari lalu sembuh. Ya. Nah, bagaimana Pak kalau ketika hal tersebut terjadi, Anda sudah kena varian alpha, lalu saya mendapatkan vaksin Pak, vaksin pertama, vaksin kedua, bahkan juga booster. Apakah ada pengaruhnya terhadap tubuh saya Pak? Tidak ada, Dedek. Tidak ada pengaruh terhadap tubuh Anda. Ya, tubuh Anda akan mengenalin si vaksin tadi sama seperti dia mengenali patogen. Ya, sama seperti dia mengenali patogen, Dedek. Ya, patogen A, patogen B, patogen C, COVID A, COVID B, COVID C. Ya, sama seperti itu. Dia akan dikenalin. Ya, sehingga apa? Sehingga muncullah respon imun sekunder juga kalau Anda keinfeksi lagi sekali. Nah, pertanyaannya yang muncul adalah, Pak, apakah benar-benar perlu vaksin pertama, kedua, ketiga? Kalau saya dulu sudah pernah kena COVID varian Alpha. Pertanyaannya, saya ingin tekankan kepada Anda sekali lagi, adik, bahwa dasar respon imun sekunder adalah respon imun adaptif, adik. Dan respon imun adaptif bersifat spesifik, adik. Jadi ketika variannya berubah, adik, misal dari alfa ke beta, Anda jangan pikirkan bahwa yang respon imun adaptif yang alfa kemarin sudah cukup, adik. Tidak, adik. Sistem tubuh Anda, sistem imun Anda akan mengembangkan, adik. Ya, mengembangkan antibodi baru untuk mengenali si beta ini, adik. Ya, kalau Anda kena delta bagaimana Pak? Dia akan mengembangkan sistem imun baru. Ya, nah fungsi sementara kita kan nggak tahu kita kena varian alpha, beta, atau delta. Kita nggak benar-benar tahu, adik, sebelum di sequencing hasil kita. Sehingga vaksin tersebut, adik, di sini pentingnya vaksin. Ya, vaksin yang Anda gunakan, baik pertama, kedua, ataupun ketiga booster, itu memiliki range yang luas, adik, untuk mengenali beberapa varian-varian ini, adik. Ada vaksin yang efektif ketika Anda kena varian delta, beta, dan sebagainya. Ada vaksin yang nggak efektif untuk itu. Di-cover lagi dengan vaksin yang lain, seperti itu, Dede. Ya. Jadi saling cross-cover, ya, saling meng-cover mereka. Ya. Dan saya rasa dengan 3 vaksin itu sudah cukup untuk meng-cover, saya rasa sudah lebih itu loh. Udah lebih dari cukup untuk meng-cover. Ya. Mungkin pemerintah hanyalah ingin untuk benar-benar memastikan bahwa setiap warganya mendapat 3 kali suntikan vaksin, ya, Dede. Pak, lalu bagaimana dengan orang yang kalau semuanya keinfeksi yang lain? Semua alfa, beta, gamma dia keinfeksi, Pak. Pada dasarnya dia orang-orang seperti itu nggak perlu vaksin. Kalau memang dia udah keinfeksi semua varian tadi. Tapi bagaimana Anda tahu Anda keinfeksi semua varian? Anda nggak tahu. Ya kan? Anda nggak benar-benar tahu Anda keinfeksi setiap varian. Maka cara yang paling aman adalah dengan memvaksin diri Anda. Setidaknya Anda mendapatkan proteksi untuk berbagai macam varian tersebut. Ya,
udah muncul tuh respon imun primer untuk berbagai macam tipe-tipe varian yang mungkin menyerang Anda. Setidaknya sampai sekarang, adik-adik, kita masih menunggu, mudahan tidak ada ya, varian-varian yang menyebabkan semua vaksin yang ada sekarang nggak efektif. Kalau itu muncul lagi, Anda divaksin lagi, adik-adik. Misalnya, protein N-nya ternyata ngalamin perubahan yang luar biasa, bukan spike protein dari COVID-19. Nah, ini butuh vaksin lagi, adik-adik. Karena apa? Penyebarannya yang luar biasa, adik-adik. Saking banyaknya penyebarannya, semakin cepat dia ngalamin mutasi, adik-adik. Sehingga semakin banyak muncul varian. Coba dia tidak menyebar seperti ini lebih cepat. Nggak akan tuh ada banyak varian. Karena pabrik-pabrik varian virus, siapa pabrik-pabrik varian virus COVID-19? Kita, manusia, yang keinfeksi berulang oleh virus tersebut. Itu pabrik-pabrik variannya, Dedek. Ya, seperti itu. Oke, mudah-mudahan sudah menjawab pertanyaan Anda. Ingat, Anda mungkin sudah pernah keinfeksi oleh COVID-19, tapi Anda nggak tahu varian apa-apa. Better ambil jalur aman, Dedek, dengan cara memvaksin diri Anda sebanyak 3 kali. Cari jalur aman aja. Ya, kita udah banyak lihat. Saya bahkan punya nenek meninggal gara-gara COVID-19. Jadi udah luar biasa. Jadi saya udah pernah mengalami itu, beberapa keluarga saya juga meninggal karena COVID-19. Jadi emang harus kita sedikit berhati-hati dan sebaiknya cari jalur aman. Karena ketika Anda divaksin, ingat ya, ketika Anda divaksin, ingat, Anda akan memunculkan respon imun sekunder. Artinya apa? Patogen COVID-19 tidak akan lama di dalam tubuh Anda. Cuma 1-3 hari doang dalam tubuh Anda, Dede. Artinya apa? Anda tidak memberikan kesempatan pada COVID-19 tersebut untuk bermutasi dan mungkin memunculkan varian baru yang bisa membahayakan kita semua. Ya, seperti itu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Oke, kita lanjut ya. T-cell mediated immunity. Nah, Dede, sebelum ngomong-ngomong tentang T-cell mediated immunity, saya mau kalian kenalan dengan patogen dulu deh. Ya, ini patogen ya, Dede ya. Itu yang, coba lihat gambar kiri Anda, itu yang warna kuning adalah sel imun Anda. Sementara di atasnya yang bentuknya kayak silinder itu adalah patogen. Contohnya misalnya bakteri, itu ya gampang banget. Nah, Dede, agar sistem imun seluler mampu bekerja, Dede, penting sekali bahwa bagi sistem imun seluler tersebut untuk mengenali yang namanya patogen. Nah, jadi Dedek, kalau dapat perhatikan Dedek, di permukaan patogen, contoh ini bakteri, di permukaan patogen Dedek, ada yang namanya PEM. Ya, PEM ini kepanjangan dari Pathogen Associated Molecular Pattern. Ya, PEM. Nah, PEM ini Dedek adalah penanda-penanda di permukaan sel patogen yang mampu dikenali oleh sistem imun Anda. Ya, penanda-penanda molekuler di permukaan patogen yang mampu dikenali oleh sistem imun Anda. Ya. Nah, sistem imun Anda mengenali PEM dengan bantuan apa? Mereka mengenali PEM dengan bantuan PRR, ya, atau Pattern Recognition Receptor, ya. Jadi ingat, ada PEM dan ada PRR. Nah, PEM dan PRR. Pak, bagaimana sih bentuknya PEM dan PRR? Ini bentuknya ya. Ini ya, Dede, yang di bagian atas ini ya, yang di bagian atas ini yang saya garis kuning bagian atas, ini namanya PEM, Dede, ya. Molekul-molekul di permukaan patogen yang mampu dikenali oleh siapa? Oleh sistem imun Anda. Ya.
Pak, mana namanya PRR? Ini namanya PRR Adik, yang di bawah Adik. Saya bedakan warna pointernya. Ini Adik, ini namanya PRR yang di bawah ya. Pattern Recognition Receptor ya. Jadi Adik, PRR ini Adik penting untuk mengenali yang namanya PEM ya. Jadi kalau PEM nempel dengan PRR, maka barulah Adik sel imun Anda ya, sel mediated immunity baru bisa diaktif. Ya, ini penting banget Adik bahwa PEM harus berinteraksi dengan PRR agar apa namanya sel imun Anda mampu diaktifasi seperti itu. Ya, ini beberapa contoh PEM, beberapa contoh PRR. Tapi ingat, tidak penting Adik, ini nama-namanya Anda adalah sekedar tahu aja Adik. Silakan kalau mau dipelajari atau mau ditanyakan silakan. Saya bisa berikan jawabannya kepada Anda. Tapi ingat, agar sel mediated immunity mampu bekerja, maka sel-sel imun Anda harus mengenali PEM di permukaan patogen. Dengan bantuan apa? Dengan bantuan PRR yang ada di permukaan sel-sel imun tersebut. Ya. Jadi ini sel imun, ini sel patogen di sini. Ya. Mereka harus kontak, Adik. Harus kontak kayak gini. Ya. Ketika mereka udah kontak, baru mereka akan menghasilkan efek. Nah, ini ya. Ini efek-efeknya di belakang. Ini efek-efeknya di bawah. Ya. Nah, mari kita lihat bagaimana kerja dari PEM dan PRR. PRR, Adik. Ya. Ini salah nih semua nih ya. PRR yang benar ya, bukan PPRR ya. Oke. Nah, Dedek, sel yang berperan penting untuk mengenali patogen ini ada 3 sebenarnya ya. Ada neutrofil, makrofaga, dan sel dendritik. Ya, mereka punya kemampuan untuk mengenali PEM yang ada pada permukaan mikroba atau patogen Anda. Ya. Jadi ini contohnya adalah misalnya ini adalah mikroba Anda ya, mikroba Anda ya. Dia punya PRR yang mampu mengenali mikroba Anda. Ya, ini. Nah, PRR ini ya, Dedek, ya. PRR ini contohnya adalah TLR. Ya, jadi ada macam-macam PRR, Dedek. PRR. Contohnya adalah TLR. TLR adalah PRR yang paling sering banyak ada pada permukaan sel imun init Anda. Sel mediated immunity Anda. Ya. Nah, perhatikan mereka mampu mengenali berbagai macam tipe-tipe patogen. Ya, seperti itu. Nah, perlu saya tekankan sini Adik, bahwa sekali lagi Adik, bahwa untuk sel mediated immunity dapat bekerja, ya, sel tersebut harus mampu mengenali patogen Anda. Ya, harus mampu mengenali namanya PEM yang ada pada permukaan patogen. Ya, kalau nggak dikenalin nggak akan bisa bekerja dia. Ya, nggak akan bisa bekerja lalu menimbulkan efek yang kita inginkan, Adik. Ya. Nah, yang namanya sel T mediated immunity, Adik, itu juga Adik sangat tergantung dari bagaimana pengenalan dari PEM oleh PRR. Ya, kalau tidak dikenali PEM oleh PRR, maka tidak terbentuk namanya T-cell mediated immunity, Adik. Ya, jadi ini Dek, step paling penting Dek dalam T-cell mediated immunity adalah pengenalan patogen oleh PRR. Ya, kalau itu nggak terjadi, nggak mungkin akan terjadi tahapan selanjutnya dari T-cell mediated immunity. Nah,
pertanyaannya Dedek, apa saja Pak tahapan-tahapan dari T-cell mediated immunity? Nah, T-cell mediated immunity ya Dedek, itu termasuk dalam sistem imun adaptif ya Dedek. Sehingga tahapan-tahapan kerja dari T-cell mediated immunity itu sangat mirip dengan tahapan-tahapan kerja dari sistem imun adaptif Anda. Ya, cara pertama Dedek, ya, tahapan yang paling penting yang seperti saya katakan tadi adalah fase rekognisi. Ini dulu, fase pengenalan. Tahapan kedua namanya fase aktivasi. Tahapan ketiga fase efektor. Tahapan keempat fase homeostasis. Lalu ada namanya fase memori. Ya, ini ada Dek, tahapan-tahapan T-cell mediated immunity bekerja. Mirip banget dengan tahapan sistem imun adaptif. Sehingga T-cell mediated immunity sering orang salah asumsikan sama dengan sistem imun adaptif. Padahal T-cell mediated immunity itu lebih luas. Ya. Mari kita jelaskan secara singkat dulu tahapan-tahapan dari sistem imun adaptif ini, Adik. Ya. Pertama fase rekognisi, Adik. Ya. Tolong Adik, Anda fokus pada T-cell. Ya. Anda jangan fokus kepada sel B. Ya, Anda fokus kepada T-cell ini. Ya. Nah, tahapan pertama, Dedek, dari yang namanya T-cell mediated immunity adalah tahapan rekognisi. Ya, jadi antigen presenting cell, ada satu sel spesifik, Dedek, yang fungsinya mengenali patogen dengan bantuan PAM dan PRR tadi. Ya, ini Dedek, jangan lupa ya. Ini namanya APC, antigen presenting cell. Ya, neutrophil, makrofaga, dan dendritik namanya APC atau antigen presenting cell. Ya, sel ini Dedek mengenali PAM dengan bantuan PRR. Lalu apa yang dilakukan Dedek? Dia akan mengenalkan, ya, seperti mengenalkan antigen tersebut dengan sel limfosit T yang naif. Ya, limfosit T yang naif. Ya, jadi ini kayak makelar ya Dedek. Ya, APC ini kayak makelar. Dia mengenali patogen, sesudah dia kenal patogen, ya, dengan mekanisme PAM dan PRR tadi, maka si APC ini akan mempresentasikan antigen yang dia kenali tersebut kepada sel T naif, Adik. Ya, sel limfosit T naif ini, Adik, artinya sel limfosit T yang belum kenalan dengan antigen. Ya, APC lah yang memacomblangkan si antigen dengan sel T limfosit ini, Adik. Lu antigen ini kenalan dengan sel T limfosit. Sini sel T limfosit. Ini ada antigen nih. Ayo kenalin antigen ini. Lalu ikut-ikutanlah Adik sel T limfosit tersebut mengenali antigen. Kalau cocok Adik, kalau cocok, karena sel T limfosit ada banyak jumlahnya. Kalau ada sel T limfosit yang punya reseptor yang cocok dengan antigen tersebut, maka jadianlah sel T limfosit dengan antigen tersebut Adik. Ya. Artinya jadian apa? Dia akan mengenali antigen tersebut secara spesifik. Lalu sel T yang sudah mengenali antigen secara spesifik ini akan masuk ke fase 2, Dedek. Namanya adalah fase aktivasi. Ya, di dalam fase aktivasi ini ya, Dedek, sel T yang sudah cocok dengan antigen tadi akan memperbanyak diri. Clonal expansion. Dia akan membelah diri. Jadi banyak, Dedek. Ya, jumlahnya banyak banget. Ya, kemudian sel T ini ya, Dedek, juga bisa mengalami diferensiasi. Semakin matang dia. Ya, semakin matang dia. Ya, semakin kuat, semakin matang. Ya, ini namanya fase aktivasi ya, Dedek. Ya, apa hasil akhir dari fase aktivasi? Hasil akhir dari fase aktivasi ya, Dedek, dihasilkan efektor sel T. Ya, artinya sel T yang udah matang, Dedek. Ya, dihasilkan sel T yang sudah matang. Ya, sel T yang sudah matang ini adalah sel T yang mengenal secara spesifik patogen. Satu patogen aja. Ya, lalu ngapain Dedek? Lalu
masuklah fase efektor. Ini namanya fase cell mediated immunity ya. Fase efektor ya. Jadi sel T tadi dia akan mengeliminasi patogen ya atau membantu kerja sel-sel lain untuk mengeliminasi patogen adik. Ya. Nah, sekarang Anda harus kenalan adik. Ada dua tipe sel T utama, sel T helper dan sel T sitotoksik. Sebentar lagi kan kita bahas. Ya. Nah, ketika ini udah terjadi ya Dede, ketika fase efektor udah terjadi, ya patogennya dieliminasi, dihancurkan, ya diberikan dibantu biar antibodi melekat lebih cepat, dipanggil fagosit untuk menghancurkan dia, atau sel T menghancurkan secara langsung patogen-patogen tersebut. Setelah ini terjadi, Dek, patogennya berkurang. Ya. Nah, masuklah tahapan keempat, itu tahapan homeostasis. Ya, tahapan homeostasis ini, Dek, Anda bisa rasakan tahapan ini. Bagaimana cara merasakan tahapan homeostasis? Anda perlahan sembuh dari sakit Anda. Tadinya demam menggigil, tiba-tiba kok turun demamnya ya. Nggak minum obat juga tetap turun. Itu namanya tahapan homeostasis, Didik. Ya. Jadi sel-sel limfosit T yang banyak tadi bunuh diri, mereka ngalamin apoptosis. Mereka kan mati berjamaah. Ya, mereka apoptosis berjamaah. Mati mereka, tok 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 tok. Ya, sehingga jumlahnya berkurang. Ya, sehingga tubuh Anda kembali dalam kondisi normal. Ada satu fase terakhir yang penting banget, yaitu fase memori. Jadi dari sekian banyak sel limfosit T yang mati, masih ada sel limfosit T yang bertahan. Namanya adalah sel limfosit T memori ya, Dede. Ya, ini adalah dasar sel, ya, sel-sel dasar yang nanti ketika ada infeksi patogen yang sama, dia akan memicu atau memulai proses respon imun sekunder. Ini ada ya. Anda divaksinasi, tujuan Anda divaksinasi biar muncul sel T memori ini. Dia adalah dasar dari respon imun sekunder yang lebih kuat. Tujuan vaksinasi cuma satu, agar sel T memori kebentuk, sel B memori kebentuk. Dan sel ini adik mampu bersirkulasi tahunan dalam darah kalian. Beberapa sel bahkan bersirkulasi seumur hidup kalian. Ya, ini pentingnya sel memori yang tadi. Ya, jadi kalau ada patogen baru yang masuk, sel T memori akan bilang, aku udah kenal kamu dulu, kamu pernah masuk ke dalam sini. Sekarang aku akan memulai respon imun sekunder, akan aku hajar kamu lebih cepat. Gitu gampangnya, Dedek ya. Dia akan bilang gitu. Lalu sel T limfosit akan memanggil semua sistem imun yang lain. Ya, ayo sini semuanya. Kita gebukin orang ini. Ini emang patogen yang pernah belum masuk dalam tubuh kita. Maka apa? Digebukin patogennya lebih cepatlah. Patogen tersebut tereliminasi dalam tubuh Anda. Tereliminasi dari tubuh Anda. Nah, ada pertanyaan dulu, silakan. Biar enggak aku doang, saya aja yang ngomongnya. Silakan. Bapak, izin bertanya. Halo, silakan. Baik, Pak. Perkenalkan saya Asri dengan NIM 2026. Saya izin bertanya, Pak, apakah semua virus hanya tinggal dalam patogen ekstraseluler hanya sebentar saja, Pak? Dan apakah semua virus membutuhkan sel untuk masuk ke dalam tubuh kita, Pak? Karena tadi Bapak menjelaskan COVID sebagai contoh. Pertanyaan saya, Pak, apakah itu berlaku bagi semua virus, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali ya, Dedek ya. Jadi ya, Dedek, semua virus, Dedek. Ya, saya nggak akan menggeneralisasi semua ya. Nanti Anda takut dengan kata-kata semua, Dedek. Saya bisa katakan 99% virus. Ya, 99% virus, Dedek, membutuhkan sel untuk proses replikasi dan perkembangbiakannya. Jadi menjawab pertanyaan Anda, ya, 99% virus membutuhkan sel untuk melakukan replikasi ya, Dedek. Ya.
Jadi memang hampir sebagian besar virus merupakan patogen intraseluler. Ya, makanya kalau Anda ingat dulu pelajaran biologi sel atau pelajaran zaman dulu SMA, virus merupakan patogen intraseluler obligat. Artinya dia nggak bisa tuh kalau di luar sel berkembang biak. Ya, karena virus nggak punya organel-organel yang bisa dia gunakan untuk memperbanyak dirinya. Sehingga virus menggunakan organel-organel dari sel inang, ya, dari sel inang, Adik, untuk memperbanyak dirinya. Sehingga menegaskan pertanyaan Anda, ya, semua virus adalah patogen intraseluler. Lalu Pak, mungkin nggak virus hidup dalam lingkungan ekstraseluler? Sebentar, definisi hidup ini apa? Kalau definisi hidup adalah berkembang biak di lingkungan ekstraseluler, tidak. Ya, tidak bisa. Virus nggak bisa berkembang biak dalam lingkungan intraseluler. Dalam lingkungan ekstraseluler. Virus nggak akan pernah bisa berkembang biak dalam lingkungan ekstraseluler. Ya, 99% virus nggak bisa berkembang biak dalam lingkungan ekstraseluler. Ya, tapi virus bisa saja dalam fase hidupnya berada dalam ruangan ekstraseluler. Contoh, ketika dia selesai menginfeksi sel paru-paru Anda, COVID-19 nih, menginfeksi sel alveolus di paru-paru Anda. Ya, ketika sel Anda sudah memproduksi COVID-19 dalam jumlah yang banyak, sel alveolus Anda akan pecah, Dede. Ya, pecah, lalu melepaskan virus COVID-19 yang lebih banyak lagi ke sel alveolus lainnya. Ketika pecah, Dede, dia berada dalam jaringan ekstraseluler. Ya, dalam ruangan ekstraseluler, di luar sel. Di sini, Dede, virus Anda mampu dikenalin oleh antibodi. Tapi, ingat, dia hanyalah sementara aja dalam lingkungan ekstraseluler. Dia akan masuk lagi ke dalam sel, lalu memperbanyak diri lagi dalam sel. Ya. Karena itu memang fase hidup utama dari virus. Sayangnya, Dedek, tidak hanyalah virus, beberapa mikroba juga memiliki siklus di intraseluler yang sama. Contoh, mikroba yang paling terkenal adalah Mycobacterium tuberculosis. Itu, Dedek, adalah bakteri, Dedek, dia bakteri tapi sifatnya kayak virus, wataknya persis kayak virus. Dia sukanya di intraseluler tumbuh. Ya, di jaringan paru-paru Anda, di dalam intraseluler. Ya, makanya Dedek mengobati TBC itu minta ampun. Ya, karena apa? Karena sel mediated imun sel-sel antibodi Anda nggak mampu mengenali TBC tersebut. Dan sel TBC ya bakteri penyebab tuberkulosis, Mycobacterium tuberculosis itu tinggalnya nggak di sitoplasma lagi, tapi di dalam jaringan lisosom dari sel Anda. Itu jaringan tempat dia mengolah makanan, sel Anda. Di sana dia tinggal, bayangkan itu. Ya, dia mampu beradaptasi untuk tinggal di dalam sana. Sehingga sulit sekali untuk mengeliminasi Mycobacterium tuberculosis. Ya, sehingga sering dibutuhkan obat untuk mengeliminasinya. Ya. Sama teman-teman sejenisnya seperti Mycobacterium lepra, penyakit lepra. Penyakit lepra, Dedek, sejak zaman Firaun udah ada. Itu susah banget dihilangkan, ya, Dedek. Kenapa? Karena di dalam sel mereka tinggal, Mycobacterium lepranya. Ya. Sehingga agak berat. Di sini, Dedek, pentingnya sel mediated immunity. Ya. Oke, mudah menjawab pertanyaan Anda. Ada pertanyaan lain lagi? Silakan. Aktif sekali ya, Dedek, ya. Memang angkatan Anda emang terkenal aktif, Dedek, ya, di dalam dosen-dosen, ya. Jadi emang banyak bertanya angkatan Anda. Bagus sekali ya, Dedek, pertahankan. Oke, lanjut. Ini sekarang Dedek, aku akan ngenalin kepada kalian nih. Si APC tak kenalin, si limfosit T akan tak kenalin kepada kalian. Nah, ini kayak perkenalan kalian ya dengan siapa-siapa sih yang penting dalam cell mediated immunity dan apa aja tugas-tugas mereka. Ya, mereka bekerja sama, Dedek, untuk membangun namanya cell mediated immunity. Ya, jangan heran, Dedek,
sel-sel Anda itu harus saling bekerja sama untuk membangun sel mediated immunity. Nggak ada yang kerja sendiri-sendiri ya, Didik. Ya, kalau kalian lihat nanti betapa harmoninya mereka bekerja, Didik. Sehingga kalau salah satu rusak, yang lain juga rusak seperti itu. Ya. Nah, yang pertama deh APC, antigen presenting cell. Fungsi APC kalau Anda ingat tadi adalah ini, mempresentasikan, memaklari antigen agar si sel T itu kenalan dengan antigen yang masuk ke dalam tubuh Anda. Ya. Jadi, Anda perhatikan ya, Dedek, ya. Anda perhatikan sebuah percobaan ya, Dedek, ya. Ini, Dedek, adalah namanya sel T, ya. Sel T CD4. Nanti saya jelaskan sel T CD4 itu apa, Dedek, ya. Sel T CD4, ya. Adik, kalau sel T CD4 Adik, Anda berikan antigen, ini antigen Adik, ya. Anda taruh antigen kayak gitu aja, Adik. Maka apa, Adik? Sel T nggak akan ngasih respon, ya. Ini mirip kayak cowok, Adik, ya. Cowok dikasih kenalan sama cewek, cowoknya nggak ada respon sama sekali, nggak nangkap sinyal kalau orang bilang, cewek bilang ya, wah tidak peka sinyal nih ya. Ini nggak nangkap nih ya. Mirip kayak cowok dikasih nomor HP nggak juga nangkap ya. Dikasih kode-kode nggak juga nangkap adik-adik ya. Pokoknya buta dan tuli ya cowoknya. Nah, adik-adik, sel T hanyalah mampu mengenali antigen ketika dicomblangin sama antigen presenting cell adik-adik. Ya, jadi yang paling pertama kenalan dengan si antigen adalah si APC dulu ya. Kenapa bisa? Karena si APC ini punya PRR adik. PRR ini digunakan untuk mengenali PAM. Mana PAM-nya nih? Ini PAM-nya nih. Nih saya bulatin PAM-nya ya. Ini PAM-nya. Ya. Jadi si APC, PAM dalam APC PRR dalam APC akan mengenali PAM pada antigen. Ya. Setelah mereka kenalan, adik-adik, ya, setelah APC kenalan sama si antigen dulu, barulah si APC menjodohkan antigen ini dengan sel T. Ya. Jadi dipresentasikan antigennya kepada sel T. Sel T, ini sel T ada antigen, kenalan dulu dong sama antigen ini. Maka si sel T akan nurut-nurut aja, Dedek. Dia akan nempel dengan si APC, lalu dia akan berkenalan dengan si antigen. Makanya saya bilang ini kayak mak comblang ini si APC ini, Dedek. Mak comblang menghubungkan mereka. Ya. Lalu apa yang terjadi setelah dihubungkan? Maka muncullah tahapan yang ini. Ya. Jadi fase rekognisi terjadi, muncul tahapan selanjutnya. Aktivasi, efektor, homeostasis, dan memori. Seperti itu. Nih, yang berjasa adalah APC ya. Jadi ketika dikenalkan oleh APC, barulah kebentuk atau sel T menghasilkan respon. Nah, sekarang Anda kenalan dulu. Dengan APC itu siapa aja sih? Tipe-tipe maklar ternyata banyak, adik-adik ya. Ada APC yang merupakan contohnya sel-sel host yang terinfeksi virus. Misal, kalau sel alveolus Anda terinfeksi COVID-19, maka sel alveolus Anda bisa loh menjadi APC, ya, mempresentasikan antigen virus kepada sel T. Ya. Kemudian ada namanya sel yang dendritik. Sel dendritik ini adalah sel profesional, adik-adik. Ya, ini adalah mak comblang profesional. Antigen presenting cell yang profesional. Ya, kenapa? Karena fungsinya dia cuma itu aja. Kerjaannya dia cuma mempresentasikan antigen aja. Contohnya sel dendritik. Ada juga sel makrofaga, Didik. Sel makrofaga juga bisa jadi APC, Didik. Ya. Jadi ingat makrofaga adalah lini pertama sistem peran imun Anda. Jadi dia yang pertama dulu kenalan dengan antigen, baru dia presentasikan pada sel T. Dan kadang-kadang ada sel B, ya temannya sel T, sel B juga bisa berfungsi sebagai antigen presenting cell. Ya, nah Dedek, bagaimana molekul antigen dikenalkan kepada si sel T?
Ini dibantu dengan molekul MHC, Adik-adik, ya. Ingat pelajaran tadi kuliah Bu Chandra, MHC kelas 1 dan MHC kelas 2. Ya, tidak akan saya bahas lagi. Ya, intinya si APC mengenalkan antigen dengan bantuan MHC kelas 1 ataupun MHC kelas 2, seperti itu. Ya. Nih, Anda sudah kenalan dengan si APC. Sekarang Anda kenalan lagi dengan sel T. Anda kenalan dengan pemeran utama dari T-cell mediated immunity. Itu adalah sel T. Sel T ada dua, Dedek. Ada sel T helper, ada sel T sitotoksik. Ya, dua. Sel T ada dua kelas besar utama. Ada sel T helper, sel T sitotoksik. Ya, T helper T yang bantu-bantu untuk ingat. T sitotoksik, sel T yang menghancurkan sitoplasma, toksik terhadap sitoplasma. Ada dua tipenya. Sel T helper, sel T sitotoksik. Nah, apa fungsi sel T helper, sel T sitotoksik? Coba Anda perhatikan grafik di depan. Coba saya minta dua orang, satu orang menjelaskan fungsi sel T helper, satu orang menjelaskan fungsi sel T sitotoksik. Coba perhatikan gambar ini. 1 menit saya kasih waktu. Setelah ini akan saya tunjuk untuk menyampaikan, atau silakan siapa yang mau menyampaikan. Ingat, sebutkan nama dan NIM Anda ketika menyampaikan. Ya, silakan. Perhatikan, 1 menit saya kasih waktu. Izin menjawab, Bapak. Ya, silakan. Siapa? Baik, Bapak. Saya Julio, NIM 19. Izin menjawab untuk NIM 19. helper limfositnya, Pak. Silakan. Jadi untuk T helper limfosit itu bisa kita lihat pada slide.
nanti T helper limfosit akan kenalan atau merekognisi antigen melalui antigen presenting cell yang diantaranya bisa saja dendritic cell, makrofag, B cell, dan B cell. Kemudian setelah dikenali, maka si sitokin yang sebelumnya naif atau belum aktif menjadi aktif atau mengalami prime, sehingga akan melepaskan yang namanya sitokin. Nah, sitokin ini nanti sifatnya sebagai pensinyalan terhadap sel-sel imun yang lain, baik itu sel sel B ataupun sel-sel yang lain untuk ikut membantu untuk melawan infeksi. Nah, sederhananya saya membayangkan kalau T helper yang sudah aktif ini sebagai jenderal di medan perang, jadi dia akan mengkoordinir sel-sel imun lain melalui sitokin yang nanti sistem informasinya itu bisa ditransfer bersifat parakrin, autokrin, ataupun endokrin jarak jauh. Seperti itu Bapak jawabannya. Oh ya, untuk tambahannya ada Oke Pak. Sifatnya itu aktivasi makrofag, inflamasi, dan aktivasi dan proliferasi sel B dan sel T. Itu untuk hasilnya. Oke, bagus sekali Julio ya. Saya suka sekali dengan kutipannya Julio tadi. Sel T helper adalah jenderal perangnya ya, otak perangnya. Tepat sekali Julio. Tepat sekali Julio. Bagus sekali pengamatan Anda. Inilah jenderal perangnya ya. Ini jenderal sistem imun Anda, si T helper ya. Si tukang bantu-bantu, sel T yang bantu-bantu kerjaannya. Ya, jangan salah Dedek. Ya, Julio tepat sekali menyampaikan itu Dedek. Makanya jangan heran dengan virus HIV. Ya, virus HIV siapa yang diserang? Ini diserang sel T helper. Ya, sel T CD4. Ya, ini yang diserang oleh virus HIV ya Dedek. Makanya jangan heran sampai sekarang virus HIV pun enggak cuman bisa dihambat doang, nggak bisa disembuhkan dengan total. Karena jenderalnya yang diserang Dedek. Otak permainan sistem imun Anda yang diserang. Ya, kan Anda lihat fungsinya. Coba Anda lihat, mengaktifasi makrofaga. Makrofaga ini sel imun pertama Anda dan yang paling banyak dan paling kuat jumlahnya. Mengaktifasi respon inflamasi untuk mengaktifkan sistem-sistem sel-sel imun yang lain. Ya, mengaktifasi dan meningkatkan proliferasi dan diferensiasi dari sel T dan sel B. Ya, jadi T helper punya peran untuk mematurasi sel B. Sel B akan menjadi sel plasma dan menghasilkan antibodi. Jadi Anda bisa lihat Adik, betapa pentingnya peran si T helper. Namanya memang remeh-remeh Adik, T helper, si sel T tukang bantu-bantu. Tapi dia perannya luar biasa Adik. Dengan sitokin-sitokin yang diproduksi mampu mengorkestrai Adik. Ya, mengorkestrai berbagai macam aktivitas-aktivitas sistem imun Anda. Sehingga saya suka sekali dengan pernyataan Julio tadi. Inilah jenderal perangnya dalam sistem imun Anda. Ya, dia otaknya. Maka itulah Dedek, ya, Anda sudah kenalan dengan sel T helper. Sekarang sel T limfositotoksik, ada yang bisa? Ayo, sel T sitotoksik, ada yang bisa? Izin menjawab Pak. Siapa nih? Saya Pak Tresia NIM 62. Tresia 62. Silakan, Tresia. Jadi sel T sitotoksik ini nanti juga akan dipresentasikan antigennya oleh sel yang sudah terinfeksi virus, seperti yang Pak bilang tadi, seperti sel alveolus contohnya. Kemudian kalau di sel T helper itu kan dia tidak secara langsung membunuh antigennya, tapi kalau sel sitotoksik ini dia secara langsung akan membunuh antigennya yang dipresentasikan oleh sel yang sudah terinfeksi virus itu. Mungkin sekian Bapak, mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Nah, sudah tepat. Ya, jadi tepat sekali yang disampaikan oleh Tresia tadi, bahwa si sel sitotoksik ini ya Dedek, atau sitolitik ini ya Dedek, dia membunuh APC-nya atau membunuh sel-sel yang terinfeksi oleh si antigen tersebut. Ingat, APC tadi bisa sel yang keinfeksi oleh virus ya. Jadi si sel sitotoksik ini ya Dedek menangkap sinyal antigen tersebut ya, dia dikenalkan
oleh sel yang keinfeksi virus. Ya, maka apa? Sel sitotoksik akan membantu adik-adik agar sel yang keinfeksi virus tersebut bunuh diri, ya, atau menghasilkan enzim-enzim yang berfungsi menghancurkan sel yang keinfeksi virus. Ya, begitu adik-adik. Sel-sel Anda itu tidak egois, adik-adik. Ya, tidak ada sel-sel Anda yang saya rasa egois loh, kecuali sel kanker ya. Hampir semua sel-sel Anda adik tunduk pada yang namanya sistem yang ada, ya. Jadi kalau dia udah keinfeksi virus, dia sadar diri, aku keinfeksi virus. Apa yang aku lakukan? Maka sel T limfosit akan mengenali antigennya, ya. Ketika sel T limfosit sudah aktif dan mengenali antigen tersebut, dia akan secara aktif adik mencari sel-sel yang keinfeksi antigen virus tersebut. Lalu sel T sitotoksik akan menghasilkan enzim-enzim atau memicu respon-respon yang menghancurkan sitoplasma dari sel yang keinfeksi. Sehingga apa, Didik? Selnya mati, virusnya juga mati, Didik. Nah, begini ya, Didik. Saya kasih plot twist kepada Anda sedikit. Kebanyakan ya, Didik, pasien-pasien yang meninggal karena COVID-19 itu bukan karena infeksi virusnya, Didik. Tapi gara-gara si sel T limfosit ini overacting, Didik. Ya, jadi dia kebablasan membunuh sel-sel yang keinfeksi, Didik. Sehingga paru-paru Anda sering bocor. Ya, ini yang menyebabkan munculnya cairan dalam paru-paru penderita COVID-19. Ya. Atau mungkin sel T helper menghasilkan sitokin yang sangat banyak. Sehingga muncullah yang namanya badai sitokin ya, Didik. Ya, itu. Itu yang sebenarnya membunuh pada pasien COVID-19. Tapi pemicunya adalah antigen tadi. Ya, mereka adalah pemicu dari respon-respon yang berlebihan ini, Adik-adik. Ya. Kenapa responnya berlebihan? Ya, bagaimana hubungan antara kadar dari antigen yang masuk dengan respon yang berlebihan tersebut? Saya rasa tidak dibahas di S1, Adik-adik, ya. Nanti kalau kalian masuk S2 di Farmasi Udayana atau dimanapun, kalian akan tahu kenapa kok bisa sampai terjadi respon-respon yang berlebihan seperti ini. Ya. Nih, saya kenalin limfosit T kepada Anda, Dedek. Ya. Ini limfosit T sitotoksik, namanya sel CD8. Ya. Dia biasanya untuk menghadapi patogen intraseluler, sel tumor atau sel-sel jaringan asing, Dedek. Ya. Jadi kalau ada sel patogen, sel sitotoksik yang menghadapi. Kalau ada sel tumor, ya sel tumor dalam tubuh Anda, Dedek, sel sitotoksik juga yang menghadapi, Dedek. Tapi kebanyakan sel tumor cerdas, Dedek. Dia bisa menghalangi kerja dari sel CD8 ini, Dedek. Ya. Kemudian sel-sel jaringan asing, contohnya kalau Anda cangkok ginjal, Anda cangkok hati, ya, atau Anda cangkok jantung misalnya, ya. Nah, ini bisa saja, Dedek, dihancurkan oleh sel CD8 ini, Dedek. Ya, makanya jangan salah, Dedek, kalau orang yang cangkok-cangkok ginjal, cangkok hati, dan cangkok-cangkok yang lain tersebut, biasanya harus minum obat-obat imunosupresan dulu selama beberapa bulan. Itu untuk menekan kerja si CD8 ini, Dedek. Ya, biar nggak menghancurkan jaringan-jaringan cangkokan tersebut seperti itu. Ya, kerja dari CD8, Dedek, dibantu oleh molekul MHC kelas 1. Ya, nih, peptida inilah antigennya, Dedek. Ya. Jadi kerja pengenalan dari antigen oleh CD8, Dedek, dibantu oleh MHC kelas 1. Pak, apa yang biru-biru ungunya, Pak? Itu namanya T reseptor, Dedek, ya. Reseptor sel T. Kemudian ada namanya sel helper, Dedek, ya. Fungsinya penting sekali untuk aktivasi sel-sel lainnya, membantu aktivasi sel-sel lainnya. Ya, ini ya, Dedek, ini sel T helper, Dedek. Ya, ini aktivasinya dibantu oleh MHC kelas 2 seperti itu. Ya, ini siapa? Ini APC, ya. Jadi ini CD8, ya, sel T CD8 atau sel T sitotoksik, Dedek. Ya. Ini CD4 atau sel T helper. Ya.
Ya, sama-sama Dedek ketika dia baru kenalan dengan peptida, mereka masih berbentuk immature atau naif. Ya, naif sel CTL, naif sel T helper Dedek ya. Baru ketika dia berinteraksi dengan APC, muncullah fase yang tadi, fase rekognisi, muncul fase aktivasi, efektor, homeostasis, dan memori. Seperti itu. Ya. Nih, fase aktivasi dan maturasi ya. Bagaimana setelah dia bertemu dengan si APC, mereka mengalami maturasi dan aktivasi ya. Nih fase-fase efektor ya, Anda bisa lihat sendiri ya. Bagaimana mereka mampu mengeliminasi berbagai macam berbagai macam patogen ya. Fungsinya dalam fase efektor ngapain aja? Mereka mengaktifasi sitokin, mereka mengaktifasi makrofaga, mereka mengaktifasi limfosit B ya, aktivasi limfosit CD8, pembentukan memori ya, seperti itu. Silakan dibaca nanti. Nih, yang saya katakan tadi, bagaimana efektor sel T sitotoksik bekerja. Ya, ini kan sel T helper ya. Ini fungsi-fungsi sel T helper macam-macam ya. Anda bisa lihat ya. Banyak fungsinya Dedek. Kemudian kalau T sitotoksik apa fungsinya? Ini fungsinya Dedek. Dia menghancurkan sel target dengan berbagai berbagai macam enzim Dedek. Ya. Jadi penting sekali untuk patogen intraseluler. Ini dah. Ya. Ini adalah black hole-nya si patogen intraseluler. Ya. Efektor sel T sitotoksik. Ya. Dia tugas utamanya membantai patogen intraseluler ini. Ya. Ataupun jaringan-jaringan asing ataupun sel kanker. Ya. Ini Dedek, fase homeostasis. Dalam fase homeostasis Dedek, sel T Anda alami namanya apoptosis. Dia akan bunuh diri berjamaah Dedek. Ya. Sehingga hanyalah menyisakan sel memori aja ya. Nanti sel memori ini ya yang berperan penting untuk mengenali satu antigen spesifik. Ya. Sel memori T helper maupun sel memori T sitotoksik berperan penting untuk mengenali satu antigen spesifik. Ya. Di mana dia akan tetap hidup sel ini Dedek selama beberapa tahun atau puluhan tahun atau bahkan seumur hidup Anda. Sehingga ketika ada patogen yang sama lagi, misalnya COVID-19 varian Delta masuk lagi dalam tubuh Anda, maka dia akan memicu respon imun sekunder Dedek. Ya. Sehingga Anda akan lebih cepat sembuh daripada infeksi respon imun primer seperti itu. Ya, udah cukup mungkin dari T-cell gini T-cell mediated immunity. Saya masih punya waktu 8 menit. Ada pertanyaan? Nah, Ada, Pak. kalau tidak ada pertanyaan, maka 8 menitnya kan saya gunakan untuk menjelaskan secara singkat peran kedua dari cell mediated immunity, yaitu aktivasi makrofaga dan natural killer cell. Dedek, kalau sel limfosit tadi dan sel sitotoksik merupakan pasukan-pasukan khusus dan jenderal-jenderal ya Dedek, ya, ataupun ahli-ahli amunisi seperti sel B yang bisa menciptakan antibodi, maka makrofaga dan natural killer cell adalah tentara. Ya, bawahan-bawahannya. Orang-orang yang mati-matian berperan melawan infeksi. Ya, mereka anak buah dari sel imunadaptif ya, secara gampangnya mengingat ya. Mereka adalah pasukan-pasukan di dalam lini pertama. Ya, mereka yang ada di medan perang secara langsung. Tidak meremehkan fungsi dari sel T helper dan sel T sitotoksik juga. Ya, makrofaga dan NK sel adalah lini pertama Dedek dalam melawan infeksi patogen. Nah, dalam beberapa buku Dedek Anda akan menemukan bahwa yang namanya cell mediated immunity itu terbatas pada T-cell mediated immunity aja. Tapi beberapa buku yang lebih luas dan punya pemandangan yang lebih umum menyatakan bahwa makrofaga dan natural killer cell juga termasuk bagian dari cell mediated immunity. Seperti itu. Ya. Nah, saya mengambil sudut pandang yang kedua yang menyatakan bahwa cell mediated immunity selain T-cell
Itu juga ada makrofaga dan natural killer cell. Bahkan beberapa buku lebih luas lagi, Dek. Semua sel-sel leukosit itu juga termasuk dalam cell mediated immunity. Ya, saya akan mengambil ini, makrofaga dan natural killer cell. Nah, adik-adik, saat infeksi terjadi, makrofaga adalah sel pertama yang melakukan pengenalan antigen, adik-adik. Dan dia berfungsi merekrut sel-sel leukosit lainnya ke situs infeksi dengan bantuan molekul sitokin dan kemokin sehingga memicu respon inflamasi lokal pada lokasi infeksi. Kalau Anda ketusuk paku dan pakunya isi bakteri tetanus, ya, maka apa yang terjadi, adik? Makrofaga yang paling pertama sampai di sana. Makrofaga yang paling pertama mengisolasi mikrobanya. Sambil dia mengisolasi mikroba, dia mengaktifkan sitokin dan kemokin yang lain, sehingga sel-sel neutrofil yang lain, neutrofil, basofil, eosinofil, ya, itu masuk ke situs infeksi. Sel neutrofil, basofil, eosinofil pertama ada di pembuluh darah, Dede. Karena makroba memberikan respon, dia akan bergerak menempel di pembuluh darah Anda, menempel di dinding pembuluh darah, lalu dia akan melakukan diapedesis. Ya, jadi akan menembus dinding pembuluh darah Anda, masuk ke dalam situs inflamasi, ya, seperti itu. Nah, makrofaga yang sudah diaktifasi oleh sel limfosit T, ya, makrofaga yang sudah diaktifasi oleh sel limfosit T, akan melakukan fagositosis dan berbagai aktivitas efektor untuk mengeliminasi patogen. Fagositosis dimakan patogennya, dihancurkan, ya, seperti itu, ya, atau dihancurkan senyawa-senyawa yang mampu menghancurkan patogen tersebut, ya, seperti itu. Nah, ada fungsi-fungsi lain dari sel makrofaga, Dia mengaktifasi apa? Mengaktifasi sel-sel imun lainnya, ya, atau mengenali sel-sel imun lainnya. Mengenali antigen lalu mengaktifasi sel-sel imun lainnya. Kemudian dia kemotaksis. Dia membantu sel-sel imun lainnya datang ke tempat infeksi. Dia punya fungsi sebagai fagositosis. Ya, artinya dia mampu memakan mikroba-mikroba lalu menghancurkannya, Ya. Dia punya kemampuan untuk sebagai efektor menghasilkan doksin, ya, menghasilkan berbagai senyawa untuk menghancurkan patogen, Dia berfungsi sebagai APC atau antigen presenting cell. Dia juga berfungsi untuk memodulasi sistem imun, ya. Ini, betapa pentingnya si makrofaga dalam cell mediated immunity, ya, seperti itu. Nah, terakhir adalah natural killer cell. NK cell, adalah lini pertahanan pertama terhadap patogen intraseluler, ya. Nah, ini, jadi NK cell lah lini pertahanan pertama terhadap patogen intraseluler. Kenapa? Karena, sel T limfosit sitotoksik itu baru aktif 7-8 hari. Lama aktifnya. Lalu siapa yang berperan paling pertama untuk menghadapi infeksi-infeksi virus? Yang berperan paling pertama menghadapi infeksi-infeksi virus adalah natural killer cell, NK cell. Ya. Jadi dia bisa, natural killer cell bisa menghancurkan virus yang ada di dalam sel. Ya. Contoh, kalau alveolus Anda keinfeksi oleh patogen, NK bisa menghancurkannya. Natural killer cell bisa membedakan mana bukan diri Anda, mana yang diri Anda. Ya, dengan cara ini membedakan subclass MHC kelas 1. Ya, MHC kelas 1-nya mirip apa enggak dengan diri Anda. Kalau enggak mirip MHC kelas 1-nya dengan diri Anda, dihancurkan sel tersebut oleh NK. Ya. Kemudian NK cell, dia bisa membantu menghancurkan patogen-patogen vesikular. Ya, tuh, patogen-patogen yang yang hidupnya di dalam vakuola seperti Mycobacterium tuberculosis atau Mycobacterium lepra. Ini, NK sel berperan menghasilkan sitokin agar makrofaga bisa membunuh patogen-patogen vesikuler tadi. Ya, seperti itu. Oke. Itu, yang mungkin saya bisa sampaikan mengenai cell mediated immunity dari T cell, kemudian NK cell, lalu makrofaga. Ya. Ada pertanyaan?
Cukup? Kalau cukup adik-adik, terima kasih atas perhatian Anda hari ini adik-adik. Terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaannya dan quote yang bagus sekali tadi. Ya, T-helper adalah jenderal perangnya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sampai ketemu adik-adik pada pertemuan selanjutnya di materi berikutnya. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Pak, selamat siang. Banyak, Pak.